Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam perlindungan Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan senang sekali rasanya saya bersama dengan teman-teman di tempat ini kembali berjumpa dengan kalian untuk mempelajari satu pelajaran yaitu Cornerstone Connection. Dan pada saat ini kita memasuki sahabat yang ke-11. Dan pada saat ini teman-teman, kita akan berkenalan lebih dahulu. Kita akan sama-sama mau berkenalan dengan teman-teman kita yang pada saat ini berada di studio. Untuk yang pertama, yang paling hidung, boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan nih teman-teman, nama saya Nathanael Agustus Radiatno. Saya bersekolah di Sekolah Advent Semarang. Dan saat ini saya menuju di kelas B. Nathanael ya, kelas 10 ya. Kemudian Nama saya Samuel Putra Wibowo. Saya sekolah di Pendidikan Advent Semarang. Saya menduduki kelas 12. Samuel ya. Dan saya Pendeta Muda Rengga Putra. Kita berjumpa kembali. Dan saat ini untuk memulai acara kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima. Saat ini kami meminta kuasa daripada Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberkati kami, membawa kami untuk lebih mengerti firman yang akan kami diskusikan. Pimpinnya sertai kami, ampuni kami, umat-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan hidup. Amin. Teman-teman, pada sahabat hari ini judul kita adalah dan ayat inti kita pada sahabat hari ini terdapat di dalam berbicara mengenai pelajaran kita sahabat hari ini, yaitu pelajaran ke-11. Inti dari pembahasan kita terdapat di dalam buku Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di mana cerita ini adalah cerita yang tidak asing bagi kita, karena mungkin ketika kita masih anak-anak, orang tua kita, guru-guru sekolah sahabat kita sudah pernah menceritakan cerita ini, yaitu cerita mengenai bagaimana Zakheus berjumpa dengan Yesus Kristus. Nah, kalian sudah tidak asing ya kan dengan pelajaran ini? Nah, saya mau bertanya buat kita semua untuk kita diskusikan dari cerita ini. Ketika kalian baca ayat pertama sampai ayat yang ke-10, hal menarik apa? Nah, kalau dulu masih anak-anak kan dikasih cerita. Sekarang ketika kalian baca ayat 1-10, ada hal menarik tidak? Kira-kira hal menariknya itu apa menurut kalian? Kalau dari Nathanael? Jadi kalau dari saya ini, yang pertama ini kan ketika diawali dengan Yesus akan masuk ke kota Yeriko nih, dia berjalan terus melintasi kota itu. Nah di situ ada orang nih, seorang pencukai, dia penasaran siapa Yesus tuh kayak gimana sih, dia belum pernah lihat. Nah terus kan dia kan di ayat 4, maka berlarilah dia orang banyak mengajar doa Allah dari Yesus yang akan di situ. Nah yang menarik di sini adalah Zakheus ini saking penasarannya, effortnya sampai manjat pohon. Itu menariknya menurut Nathanael ya. Kayak, wah aku pengen banget ketemu orang ini ya. Jadi menurut Nathanael adalah saking mau ketemu sama Yesus sampai dia mau naik pohon gitu. Itu hal menariknya. Kalau Samuel apa Samuel? Menawan ceritaku yang menarik di sini karena tidak direncanakan ya. Yesus itu datang ke rumah Zakheus itu pada dasarnya itu hanya melintasi kotanya. Dan juga pastinya Yesus memiliki sesuatu hal yang ingin ia bagikan melalui ia masuk ke rumah si Zakheus ini. Seperti juga konsepnya karena
penyelamatan ya, karena yang sesuai case ini kan terkenal di situ kan tidak dicintai dan tidak mencintai, karena ia kan dikenal sebagai pemungut cukai yang sangat memeras rakyat-rakyat yang lainnya, dan juga ia dibenci oleh warga-warga tersebut. Iya. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kalau menurut saya yang menarik dari cerita ini saya ambil hampir sama seperti Nathan tadi dikatakan dia kan intinya tadi kan mau bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Nah, hal yang menariknya adalah seperti ini. Zakheus itu adalah orang yang terkenal. Yesus itu juga orang yang terkenal. Tetapi beda terkenalnya Zakheus dengan terkenalnya Yesus. Kalau terkenalnya Yesus adalah dia orang atau Yesus ini terkenal dengan berbagai mujizat yang dibuat, ya. Dan orang ketemu dengan Yesus itu ada sukacita. Berbeda dengan Zakheus. Zakheus ini dikenal sebagai orang yang membawa duka cita, ya. Karena Zakheus bekerja menjadi pemungut cukai, bahkan di sini dikatakan kepala pemungut cukai, ya, artinya dia bekerja untuk Romawi, ya. Nah, sama-sama terkenal, tetapi kalau zaman sekarang ya kan, kalau mau terkenal itu harus koleks, ya kan. Aku supaya subscribe-ku naik, collab sama ini supaya naik. Nah, seperti itu kan. Mungkin dia juga penasaran Yesus itu siapa, makanya dia ingin berjumpa. Dan apa yang dikatakan Samuel tadi benar, bahwa Yesus tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Dimanapun dia berada, tujuannya adalah untuk menyelamatkan seseorang. Nah, ini menarik menurut saya. Dan Zakheus sampai naik pohon seperti yang dikatakan oleh Nathan. Nah, kalau dari pelajaran ini, Zakheus itu kan punya kekurangan, baik secara fisik dia kekurangan. Apa kekurangannya? Pendek, karena pendek. Ya, pendek ya kan. Kemudian secara apa lagi? Sosial kurang juga, dibenci kan. Nah, lalu apalagi yang kurang dari Zakheus? Karena ya pendek kan. Nah, Memungut semua harta-harta para watcher. memeras ya, memeras itu apa namanya, keburukan daripada Zakheus. Itu Zakheus. Kalau itu kan Zakheus, kemudian dia berlari ingin bertemu dengan Tuhan, bahkan dia sampai naik pohon. Itulah yang dilakukannya supaya dia bertemu dengan Tuhan. Nah, kalian, kita ya, saya juga pasti punya dosa, punya kesalahan. Kalau kita memiliki kesalahan, apa yang harus dilakukan? Kalau Samuel, apa? Ketika kamu punya salah, apa yang harus kamu lakukan? Kalau aku mungkin ya meminta maaf kepada orang yang buat apa ya, yang aku misalnya aku pukul orang ini, apa yang aku berdosa kan karena berasa. Aku meminta maaf ke orangnya dan juga berdoa meminta maaf kepada Tuhan, karena kita tahu sendiri Tuhan tidak menyukai hal-hal yang seperti itu, yang betul-betul Yesus Tuhan hanya suka pada orang-orang yang berbuat baik kepada sekitar kita maupun pada orang Milihnya. Oke, berarti minta maaf sama seseorang yang bersangkutan dengan kita dan juga datang kepada Tuhan, itu ya. Kalau Nathan, Saya ketika melakukan dosa, saya pertama-tama yang pasti itu aku dulu. Aku tidak seperti ini, salah nih. Aku ngatur dulu, aku sadar diri. Terus aku datengin orang yang mungkin sudah terlukai atau merugikan lah intinya. Nah, aku minta maaf. Terus juga kalau mau diajak berdoa bareng ya, aku bisa diajak berdoa bareng bersama. Hingga masalahnya itu selesai dengan kepala dingin. kalau kalian berbuat dosa itu malu enggak, Cewek? Malu kan? Ada perasaan malu ya? Iya. Saya juga rasakan itu ketika berbuat dosa, rasa pede saya tuh gini kan. Iya. Entah apapun itu, kalau berbuat dosa, entah dosa saya terhadap sesama, entah dosa saya terhadap Tuhan, itu jadi kayak malu.
Bahkan nenek moyang kita pun siapa? Adam dan Hawa, malu dia, ya, sembunyi dia. Nah, berbeda dengan Zakheus. Ketika dia punya kekurangan, dia tidak malu. Dia datang kepada Tuhan dengan cara naik pohon tadi. Ketika dia lihat, nggak bisa lihat ini, banyak orang berkerumun, dia naik pohon. Nah, ini pelajaran bagi kita sebetulnya. Ketika kita punya salah, ketika kita berdosa, harusnya kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kita ini mau mengampuni kita, dia dengan kasihnya mau menolong kita. Itu yang terpenting sebetulnya. Jadi ketika kita punya salah, jangan karena di gereja punya masalah, kemudian besok tidak datang ke gereja. Nah itu salah, ya. Tapi kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kita harus lebih lebih dekat lagi, berhubungan dengan Tuhan. Dengan kesalahan itu membawa kita untuk, wah ya saya memang butuh Tuhan. Terkadang kita melakukan pelayanan, kita di gereja itu menggunakan ego kita sendiri. Nah itulah biasanya yang membuat kita salah dalam menggunakan ego. Nah kemudian dari pelajaran ini, menurut kalian bagaimana respon daripada orang-orang lain yang ada di sana ketika Yesus datang ke rumah Zakheus? Kalau seandainya orang-orang itu, kalian Zakheus, orang-orang itu tetangga-tetangga kalian, apa yang kalian membuat ketika kalian jadi Zakheus? Oh ya, Samuel. Kalau aku ya mungkin ingin menebus lah, karena di situ kan Zakheus sudah tersadar akan kesalahan-kesalahannya, dan juga dia tahu bahwa orang-orang sekitarnya kan tidak menyukai dia. Jadi dia tahu cara dia mengatasinya dengan berbuat kebaikan untuk menutupi sedikit dosa dari dia telah dilakukannya. Jadi dia tidak peduli. Kamu tidak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya nih. Yang penting hubungan itu sama Tuhan jalan, gitu ya. Lalu Nathan, Saus kuning saya ya kan tadi saya sebagai Zakheus, saya menerima Yesus ini sebagai tamu di rumah saya. Nah terus kita tanggal saya kayak, wah mau Yesus di sini. Saya kan Zakheus itu kan orangnya pendosa, jelek, sangat dibenci, tukang peras bapak itu saya. Nah kalau saya sih dengan adanya Tuhan Yesus di rumah saya beberapa kesempatan itu untuk itu tadi tertawa untuk dosa saya tadi. Saya bilang kayak, maaf aku sudah berbuat jahat kepada kalian, sudah memeras kalian. Nah, terus itu tadi seperti yang saya lakukan akan kan naik dia di lapan ini, Tuhan sangat ini. Ini Tuhan akan berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku kembalikan 4 kali lipat. Nah itu tadi, dengan kita minta ampun akan perbuatan kita, dapat damai dengan saudara-saudara kita tadi, tetangga-tetangganya saya itulah yang kita. Oke, jadi kalau Nathan katakan ini adalah satu kesempatan untuk memberikan pengkabaran terhadap mereka bahwa saya sudah bertobat, dan di sana ada rasa kepuasan ketika Nathan mengatakan saya minta maaf ya terhadap kalian gitu kan. Dan itu yang dilakukan Zakheus juga. Nah ini satu pelajaran ya kan. Kalau kesempatan yang dilakukan oleh Zakheus ini adalah untuk mewartakan kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia katakan ada yang kuperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Luar biasa pelajaran kita hari ini. Nah sekarang pertanyaan terakhir adalah ketika kalian baca Zakheus, Lukas pasal 19 ayat 1-10, karakter Tuhan apa yang ada di situ? Nathan, apa karakter Tuhan di situ? Yesus ini di sini dia welcome ya sama orang-orang yang mencari dia kayak terus dan dia mencari ini, dia sampai rela-relain bela-belain mati pohon cuma buat ketemu Yesus. Jadi sifat Allah apa? Yesus itu mau menerima kita apa adanya. Tuhan mau terima kita apa ada. Oke, Samuel, sifat Tuhan apa? Sifatnya mungkin karena Yesus ini terkenal maha kasih ya. Mungkin karena di dalam Alkitab ini kan menceritakan tentang konsepnya keselamatan. Mungkin kan sifat Yesus itu sang penyelamat. Karena di sini kan tidak direncanakan kan, karena awalnya Yesus hanya melintasi kota Yeriko dan tidak
berencana untuk mendatangi rumah si Sakeus ini. Menyelamatkan ya, berarti sifat daripada karakter Tuhan itu Tuhan yang sang penyelamat, Tuhan menyelamatkan. Dia menyelamatkan Sakeus dari reputasinya. Ya. Kemudian kalau dari saya karakter daripada Tuhan di sini, Tuhan adalah pengampun. Jadi bagaimanapun ketika kita punya salah, datang kepada Tuhan, Tuhan itu siap untuk mengampuni kita. Hanya kita datang dengan penuh rasa yang benar-benar merasa bahwa saya adalah manusia berdosa. Iya, pengakuan kita. Jadi tidak hanya sekedar Tuhan ampuni saya, ya kan? Tapi kita mau berubah dari sikap kita yang lama. Seperti Sakeus ini kan sikap lamanya adalah memeras, tapi dia jadi memberi, yang tadinya memeras jadi memberi. Nah, bahkan 4 kali lipat. Itulah yang dilakukan dia. Nah, kita juga ketika kita punya sesuatu sama Tuhan, kita bertobat itu ya berubah dari sifat lama kita menjadi sifat yang baru, yaitu sifatnya Tuhan, sehingga karakter Tuhan itu terpantul di dalam kehidupan kita. Itulah pelajaran kita untuk pekan ini mengenai pengalaman daripada Sakeus, seorang yang pemungut cukai menjadi seorang yang pemberi berkat bagi orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan tutup dengan doa. Kita minta Nathan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih dengan berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa belajar dari sebab pesan kami mengenai Sakeus yang sudah kami bahas tadi ya Bapa. Biarlah melalui pembahasan kami tadi, kami dapat bisa mengaku bahwa kami adalah manusia-manusia berdosa yang penuh cacat celah dan tidak layak untuk berada di hadirat-Mu Bapa. Tapi melalui pembahasan tadi juga kami mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang pemurah yang mau menerima kami apa adanya, sehingga walaupun dosa kami banyak ya Bapak, Kau tetap mau menerima kami. Dan mengetahui hal itu, kami juga mau datang kepadamu, mengaku dosa kami, ya, Kau diampunkan, dan biarlah atas pengampunan yang sudah Kau berikan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga bukan hanya kami yang mendapatkan berkat pengampunan saja ya Bapak, tapi juga orang-orang lain itu mendapatkan saluran berkat melalui kami ya Bapak. Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini, biar mereka dapat terberkati melalui acara ini, sehingga mereka bisa dikuatkan dan mereka juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain ya Bapak. Berkati juga saudara-saudara yang sedang melalui pergumulan, biarlah Kau beserta dengan mereka dan berikan tuntunan dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka hadapi ini akan menemukan jalan keluar, sehingga masalah-masalah mereka dapat terselesaikan dan mereka bisa bergembira di dalam Tuhan ya Bapak. Berkatilah kami sepanjang hari sabat ini ya Bapak, khususnya pada keesokan hari ketika kita melakukan ibadah kami, biarlah Kau tetap bersama-sama dengan kami Bapak. Ila doa dan harapan kami Bapak, kami suruh doa dan pengharapan kami dalam Tuhan dan kuasa-Mu, mulai dosa kami dan amin. Amin. Baik teman-teman, inilah pertemuan kita di Konstun kita hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye-bye.